Tinggal menghitung hari, kita akan masuk Idul Adha. Tentunya penting pembahasan ilmiah di dalamnya. Yang pertama, kewajiban untuk melaksanakan haji Baitul Haram. Haji ini diwajibkan hanya untuk orang yang mampu. Haji ini diwajibkan khusus untuk orang yang mempunyai kemampuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia kepada Allah itu adalah haji. Manusia wajib mengerjakan haji. Kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengerjakan haji bagi mereka yang mampu. Kenapa dikategorikan haji ini khusus untuk orang yang mampu? Karena dalam perjalanan haji ini dibutuhkan bekal yang cukup. Karena berangkat haji Baitul Haram ini dibutuhkan persiapan yang matang. Kita tidak boleh sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ada di dalamnya. Artinya yamlikul insan ma yahtaj ilaihi fi safarihi ila al-hajji dhahaban wa ruju'an. Artinya di sini mempunyai bekal ongkos haji, berangkat haji dan berikan haji. Demikian juga man talzam nafaqatuhu min al-aulad wal azwaj wa nahuhum ila waqti ruju'ihi. Demikian pula nafkah. Pihak yang meninggalkan keluarganya wajib mengeluarkan nafkah untuk keluarga yang ditinggalkannya selama pelaksanaan haji Baitul Haram. Dan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalamnya. Ini yang harus kita perhatikan. Mengingat haji ini khusus untuk orang yang mempunyai kemampuan materi fisik. Untuk orang yang tidak mampu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemampuan oleh Allah. Niat apabila diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mau mengerjakan haji Baitul Haram. Hal yang demikian ini wajib ditanamkan setiap orang mukmin yang mengetahui hakikat fadilah dan fadilah mengerjakan haji Baitul Haram. Mengingat haji ini adalah salah satu rukun dari rukun Islam. Kewajiban hanya dituntut untuk orang yang mampu. Haji ini bukan kekhususiaan umat Nabi Muhammad. Bukan kekhususiaan Nabi Muhammad, tidak. Melainkan para nabi sabiqah, nabi-nabi terdahulu ini juga mengerjakan haji Baitul Haram. Kalau kita lihat, yang pertama mengerjakan haji itu adalah Nabi Allah Adam alaihissalam.
Dan seberataan para nabi itu telah melaksanakan haji. Yang terakhir mengerjakan haji adalah Nabi Allah Isa alaihi salam. Di mana nanti Nabi Allah Isa setelah mengerjakan haji Baitul Haram, kemudian Nabi Allah Isa akan menikah di Madinah dan Nabi Allah Isa nantinya akan dikubur di Madinatul Munawwarah. Jadi artinya haji seberataan ini diwajibkan untuk orang yang mampu oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunnya ayat walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengerjakan haji bagi mereka yang mampu. Ayat ini turun pada tahun ke-6 dari hijrah, artinya saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ada riwayat mengatakan 6 tahun kemudian turun ayat memerintahkan haji Baitul Haram. Ada riwayat pula menerangkan setelah 9 tahun hijrah turun ayat yang mewajibkan mengerjakan haji untuk orang yang mampu. Haji dan umrah ini dua-duanya adalah tamu dari tamu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengecewakan tamu yang datang kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merugikan tamunya yang datang semata-mata karena Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan hal yang demikian, al-haji wal umrah wafdullah. Haji dan umrah itu adalah tamu dari tamunya Allah. Masya Allah. Makanya kalau yang ada orang haji itu mohon doa. Jangan mohon cincin Sulaiman saja. Mohon doa. Doakan ulun supaya ulun bisa haji, supaya ulun ini bisa berangkat haji. Selain minta doa, nah duitnya juga dikumpulin. Jangan doa saja, duitnya kagak ada, bisa. Ya, ini harus diperhatikan. Al-haji wal umrah wafdullah in sa'aluhu utuh wa in du'ujibu wa in anfaqu ukhlifa lahum. Orang yang mengerjakan haji dan umrah ini adalah tamu dari tamunya Allah. Masya Allah. Jika ia memohon, Allah akan kabulkan. Jika ia berdoa, Allah akan ijabahkan doanya. Jika ia mengeluarkan nafkah untuk haji, wa in anfaqu ukhlifa lahum. Kalau kalian mengeluarkan harta ini, ukhlifa lahum, Allah akan menggantinya. Jadi cara menggantikan Allah Subhanahu wa taala atas harta yang dikeluarkan untuk haji dan umrah ini melalui perniagaan pian, melalui pertanian pian. Tiba-tiba hasil panen itu lebih. Tiba-tiba perniagaan pian itu untungnya lebih. Konsumen lebih banyak yang datang. Dengan jalan itu Allah akan mengganti pahala, mengganti harta yang dipergunakan untuk haji, demikian juga harta yang dipergunakan untuk umrah.
Wa in anfaqu ukhlifa lahum. Kalau kalian ini mengeluarkan harta itu, Allah akan menggantinya. Pasti akan diganti oleh Allah. Siapa di antara sini yang pernah mengerjakan haji? Pernah mengerjakan haji? Tahun berapa? Tahun 2007. Nah, ini kalau akan bertanya kepada Pak Haji. Pak Haji siapa namanya? Haji Bahruni. Okay. Tahun 2007. Haji Bahruni haji tahun 2007. Kalau sekarang kira-kira sudah 15 tahun. 15 tahun bajilah. 15 tahun. Waktu itu yang mengeluarkan ongkos itu berapa? 29. Kira-kira. Ini pertanyaan perlu dijawab biar saudara-saudara kita ini lebih yakin lagi. 27 juta. 27 juta selama 15 tahun ini. Kira-kira Allah telah menggantinya rezeki pian ini atau lebih? Mengganti, lebih. Subhanallah, diganti oleh Allah. Jadi apa-apa yang dikeluarkan oleh Pak Haji tadi, ongkos 27 juta, Allah menggantinya. Baik itu pertaniannya Allah Ta'ala lipat gandakan, perniagaannya Allah Ta'ala lipat gandakan. Ini janji Allah. Dan kecil buat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membalas berapa juta uang yang dia keluarkan untuk mengerjakan haji. Kecil buat Allah Ta'ala untuk membalas. Bisa kalian bayangkan semua yang ada di muka bumi ini, nafkahnya ditanggung oleh Allah Ta'ala. Rezekinya berbeda-beda, ditanggung oleh Allah Ta'ala. Ada yang 1 bulan mereka itu habisnya 3 juta, 2 juta. Ada yang 5 juta. Allah ganti dengan 5 juta. Ada yang Allah Ta'ala ganti dengan 10 juta. Ada yang 1 miliar. Ada yang 30 miliar. Menurut perniagaan yang ia lakukan. Kecil buat Allah Ta'ala itu. Allah Maha Kaya, Allah Maha Agung. Allah Maha segalanya. Kalau seandainya kalian seberataan memohon kepada Allah Ta'ala rezeki seluas langit dan bumi ini, sedikit pun tidak akan pernah mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mohonlah kepada Allah. Mohonlah biar seberataan kepada Allah dengan tangisan, dengan kesungguh-sungguhan, dengan ikhlas, dengan istiqamah. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh hamba-Nya. Rasulullah SAW menjelaskan pengaruh dari mereka yang mengerjakan haji dan umrah. Al-umrah ila al-umrah kafaratun bainahuma. Umrah yang satu dan umrah yang lain itu dapat menebus dosa keduanya. Sekali lagi, umrah yang pertama dan umrah yang kedua dapat menebus dosa keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dan haji yang mabrur ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bisa membalas haji yang mabrur kecuali dengan balasan surga. Masya Allah. Surga. Sekali lagi, balasannya adalah surga. Tidak gampang. Kalau pian dikasih balasan mobil aja luar biasa. Oleh bupati kah, oleh gubernur kah, sudah luar biasa. Ini surga. Di mana kenikmatan surga itu? Ma la 'ainur ra'at wa la udhun sami'at wa lam yakhtir 'ala qalbin bashar. Yang kenikmatan surga itu belum pernah kalian lihat dengan kedua belah mata kalian.
Belum pernah kalian dengar dengan kedua belah telinga kalian. Belum pernah terbayangkan di dalam hati kalian seberatan. Saking luasnya, saking indahnya surga yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan seberatan min ahli surga. Habis sholat, haji, zikir, hindari maksiat. Jangan amin, maksiatnya jalan terus. Nah, ini yang paling berbahaya. Ya. Wal haji mabrur, haji yang mabrur. Apa makna mabrur? Ini perlu diketahui dan perlu dibahas. Mabrur itu maknanya adalah makbul. Walaupun banyak ulama berbeda pendapat makna mabrur. Tapi yang jelas makna mabrur itu adalah yang makbul. Ada pula seperti Imam Nawawi dan lainnya menerangkan makna mabrur itu mereka adalah orang yang mengerjakan haji lam yukhalituhu ithman min hin ihramihi ila hin tahallilihi. Ada pula yang menerangkan makna mabrur itu mereka yang tidak tersentuh dosa kecil atau dosa besar dari pertama mengerjakan haji sampai ihram. Ada pula yang menerangkan makna mabrur itu adalah makbul. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, dari mana tahu ini amalan makbul dan tidaknya? Amalan sholat kita mabrur, makbul dan tidaknya ini tidak ada yang dapat mengetahui amalan ibadah kita ini kecuali Allah. Tidak ada yang dapat mengetahui amalan kita ini sampai kepada Allah atau tidaknya kecuali Allah. Akan tetapi alamat dari alamatnya haji yang mabrur itu jelas dan harus diperhatikan. Apa itu? Yang pertama, an yakuna bimal halal. Dia mengerjakan haji ini harus dengan harta yang halal. Bukan harta dari togel kah? Jadi nggak enak namanya haji togel. Atau dia mendapatkan haji ini dari uang riba. Atau dia mengerjakan haji ini hasil mencuri. Ada, bukan tidak ada. Dunia ini istrinya naudzubillah min dzalik banyak. Ada orang baik, ada orang buruk. Jadi suatu hari orang tidak sebutkan siapa orangnya. Rupanya dia ada kasus mencuri uang rakyat, dicari oleh polisi. Untuk menghindari pencarian itu sidin haji. Masya Allah, ini balak betul ini. Haji. Ini orang kaya. Haji tidak mau haji plus. Kalau haji plus sebentar aja. Ini haji biasa. Sampai 2 bulan, 3 bulan. Allah. Jadi polisinya mau cari di mana? Belum tahu aja ini orang, ya Allah. Nah, sudah. Mudah-mudahan dapat hidayah aja. Mudah-mudahan dapat hidayah. Mudah-mudahan dapat hidayah. Nah, haji yang demikian ini haji yang mardud, haji yang tidak diterima karena didapatkannya berangkat haji itu dari harta yang haram. Makanya harus berhati-hati. Hal-hal yang berhubungan dengan haram ini harus berhati-hati. Pengaruh terhadap ibadah sholat kita, pengaruh terhadap doa kita. Kalau ada hal-hal yang diharamkan sudah masuk ke dalam tubuh kita, kemudian berubah menjadi darah, daging pada diri kita, maka doanya pun tidak akan pernah diterima oleh Allah. Orang-orang soleh itu tahu benar. Dia tahu ini haram, ini halal, tahu. Itulah orang-orang yang diberikan
ketajaman mata hati oleh Allah. Ya, diberikan ketajaman mata hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberikan prioritas oleh Allah taala dari hal yang nyata, demikian juga dari hal-hal yang gaib. Tahu orang-orang soleh pernah diceritakan Habib Saleh ini dahulu kalau ke Jakarta itu mesti di tempat Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi kita. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang ini adalah salah satu murid dari murid Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Syahidul Maulid. Dalam segi usia, Habib Ali ini lebih tua. Tapi Habib Ali ini tahu siapa orang yang di depannya ini. Setiap berdoa, kabul. Setiap berdoa, kabul. Setiap berdoa, kabul. Sampai-sampai Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang tidak melakukan sesuatu kecuali izin dulu kepada Habib Saleh. Masya Allah, luar biasa. Setelah meninggal Habib Ali, putra dari Habib Ali, Habib Muhammad, dan Habib Saleh memberikan kabar Za'imul Qaum, pemimpin, artinya menggantikan kedudukan ayahnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Suatu hari Habib Muhammad ini setelah meninggalnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, terus hubungan dekat dengan Habib Saleh tidak putus. Terus Habib Saleh datang ke Kuitang, Habib Saleh terus berdoa, bahkan menyaksikan keagungan-keagungan yang terjadi di Kuitang, terutama yang terjadi di Maulid Da'il Khair wal Khairat Luhsir Jadi Jid Muhrim Mulabbi Yawm Da'il Wajid بالمقام اشتهر عن سيد الرسل نائب جده المصطفى بدر الهدى والغياهب في مجالس حاضر ليس يحجب حاجب ينظره يحرسه يبصره من كل جانب والذي له بصير بيشاهد غرايب ولكن سكت محجب الواجب والفقير المقدم بينكم يا حبايب من مادتهم آلاف الجمع تمطر صحائف قولنا الصدق ما هو قولنا الكاذب كلنا قد قسمنا في العطايا والمواهب. Banyak pujian-pujian Habib Saleh ini kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang dan majelis Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Setelah meninggalnya Habib Ali, Habib Saleh terus datang memberikan kabar kepada putra Habib Ali yang bernama Habib Muhammad bahwa Habib Saleh akan datang 2 hari lagi ke Kuitang. Wah, syukur Habib Muhammad, alhamdulillah. Cuma sedikit kebingungan. Ini tidak ada duit ini, gimana mau potong kambing, mau apa ini? Akhirnya datang kepada ayahnya dengan keyakinan yang begitu besar dengan firman Allah Ta'ala, wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwatun bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian kira orang yang mati di jalan Allah Ta'ala itu mati total, mereka tidak. Bal ahya, mereka hidup, tapi ahya hidup barzakhiyah, hidup di alam barzakh. Orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka yang mati di jalan Allah Ta'ala itu mati total, sudah tidak bermanfaat, maka tidak ada gunanya Rasulullah berziarah ke Baqi. Tidak ada faedahnya Rasulullah berziarah kepada sahabat-sahabat Nabi. Ini menunjukkan bahwa
orang-orang soleh yang mati di jalan Allah Ta'ala itu hidup di alam barzakh. Artinya di alam bukan alam dunia, tapi alam barzakh. Habib Muhammad datang kuburan Habib Ali Abah. Ini 2 hari lagi Habib Soleh mau datang. Ini tidak ada furus, bagaimana Abah kita menghormati mereka? Subhanallah. Al-Yakin selesai berdoa, sudah pulihkan Habib Muhammad. Di situ salah satu pencinta dari Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi itu ada juragan kambing, ya, juragan kambing kaya. Malam Habib Ali datang sama dia. Ini Habib Soleh mau datang. Itu kambing, kasih anak-anak, kasih sekian, ada doain ini banyak rezekinya. Wah, kedatangan orang wali kutub besar begitu, senang. Haji ini orang Betawi, masya Allah. Besok paginya dia bawa itu kambing serta duit kepada Habib Muhammad bin Ali Habsyi kita. Habib, ini titipan. Kaget Habib Muhammad. Titipan dari siapa Ji? Dari Abah Antum. Wah, masya Allah. Bagaimana ceritanya Ji? Anak suruh nyerahkan aja sama Antum ini kambing dan ini duit. Masya Allah. Heran Habib Muhammad. Akhirnya potong kambing, ya, uang itu untuk beli ini, beli itu, menjamu Habib Soleh, tanggul datang. Ini Habib Soleh tanggul ini, magamnya luar biasa. Nah, dunia mengetahuinya. Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani itu, waktu beliau belajar dipanggil di Tuan Guru Syekh Sarwani Habdan, diperintahkan untuk datang ke Tanggul. Datang Tanggul, kadang-kadang sih sampai 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, balik lagi. Nah, ambil barakah. Makanya Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani itu luar biasa karena Habib Soleh Tanggul, luar biasa. Bahkan beliau menekankan untuk masyarakat Kalimantan yang datang ke Jawa mesti ke Tanggul dan Gresik. Mungkin pernah dengar ini. Ini berarti pesan dari Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani. Ya. Dan di kamar beliau ini tidak ada foto para habaib yang lain kecuali Habib Soleh Tanggul. Baru di ruang tamu beliau ada foto Habib Soleh dan Habib Abu Bakar. Dan beliau sangat cinta terhadap zuriyahnya Habib Soleh. Dan kisah panjang kalau datang hormat luar biasa terhadap beliau. Beliau adalah orang wali di Allah. Beliau adalah orang pilihan Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah. Sampai pada akhirnya datang Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul wali kutub luar biasa. Tinggalnya di Tanggul, satu desa yang datang utusan presiden, utusan raja, mantri, wah semua dari penjuru dunia yang datang. Masya Allah. Begitu hidangan sudah dihidangkan, ini Habib Muhammad sendiri yang cerita. Yang cerita Habib Muhammad sendiri. Waktu hidangan itu dihidangkan, Habib Soleh lagi pegang kambing ini. Jangan langsung dimakan, dicium dulu Habib Soleh. Ini kambing kiriman dari barzakh. Dicium dulu Habib Soleh. Ini kambing kiriman dari barzakh. Kata Habib Muhammad, Habib Soleh tahu rupanya sudah ngomong sama Abah ini, masya Allah. Kata Habib Muhammad bin Ali Habsyi Kuitang, apa yang Habib Soleh tidak tahu? Semuanya tahu Habib Soleh. Hah? Kalau yang tidak datang sama Habib Soleh, apa yang tidak tahu? Semuanya tahu. Tanpa itu berucap sudah tahu apa yang ada dalam hati ini.
Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat barokah. Jadi sekali lagi, harus berhati-hati makanan-makanan yang haram ini. Karena makanan-makanan yang haram ini pengaruhnya besar terhadap ibadah kita sebenarnya. Wah, saudara, yang penting rezeki, nggak bisa begitu. Nanti sholatnya tidak akan pernah berguna. Nanti sholatnya tidak akan pernah membuahkan faedah. Doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, seorang laki-laki berdoa, qul ya Rabb, ya Rabb, wa ta'amul haram, wa masul haram. Seorang laki-laki berdoa, ya Allah, tapi dari makanan yang haram, pakaian yang haram, minumannya dari yang haram. Bagaimana Allah mengabulkan kalau semuanya dari hal-hal yang diharamkan? Makanya harus berhati-hati. Berangkat haji dari uang haram, hajinya sah saja, tapi bukan makbul. Hajinya tidak diterima. Maksudnya titel hajinya tetap ada, sah, akan tetapi pahalanya tidak ada, barokahnya tidak ada, rahasia dari haji itu tidak ada. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur itu, yang makbul itu, Allah tidak akan pernah bisa membalas haji yang mabrur kecuali dengan balasan surga. Masya Allah. Mengingat amalan haji ini adalah amalan yang berat, ibadah yang berat dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau dia sholat, nyaman aja, Allahu Akbar, nggak ada yang berat. Kalau pihak ini berpuasa, puasa aja, tidak makan dan tidak minum, tidak ada yang berat. Kecuali mereka yang memberatkan diri. Kalau pihak ini mengeluarkan zakat untuk orang yang mampu, keluar zakat, selesai. Tinggal dihitung yang benar, dikeluarkan zakatnya, selesai. Tapi haji tidak bisa begitu. Pertama, pihak harus niat, harus sampai Arafah terlebih dahulu. Kemudian harus ke Muzdalifah, kemudian ke Mina, kemudian ke Mekah, kemudian tahallul panjang. Amalan dari amalan haji yang ada di dalamnya. Makanya balasannya surga. Karena begitu banyak amalan-amalan haji yang harus diselesaikan. Ini harus diperhatikan. Demikian pula di dalam pelaksanaan haji itu harus bisa menjaga lisan dan perbuatan. Perbuatannya bagus, tapi lisannya nggak bagus, tidak akan pernah makbul. Tidak akan pernah bisa mendekati haji yang mabrur. Tidak akan pernah bisa mendekati haji yang mabrur. Tidak akan pernah bisa mendekati haji yang mabrur. Lisan harus berhati-hati, perbuatan juga harus berhati-hati. Ini syarat jikalau seseorang ingin sampai ke derajatnya haji yang mabrur. Harus, tidak boleh sampai melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW bersabda, "Man hajja hadzal bait wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladatul ummu." Barang siapa orang yang mengerjakan haji wa lam yarfuth. Apa makna yarfuth? Makna yarfuth ini barang siapa orang yang haji dan tidak berkata kotor. Ini dijaga. Ini dijaga. Ya.
Keselamatan orang itu ada pada lidahnya. Nabi memberikan jalan solusi yang terbaik menjaga lidah, berkata baik atau diam, berkata baik atau diam. Kalau takut salah, diam. Kalau takut keliru, diam. Kalau itu dibutuhkan penjelasan, harus dia menjelaskannya dengan argumentasi yang kuat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Karena kadang-kadang permasalahan itu tidak terselesaikan kecuali dengan diam, sebagian begitu. Ada sebagian permasalahan itu yang harus diselesaikan dengan penjelasan, tidak cukup diam. Tergantung keadaan dan situasi. Man hajji hadzal bait wa lam yarfus, barang siapa orang yang mengerjakan haji lalu dia tidak berkata kotor, dia dapat menjaga lidahnya. Ini harus dijaga, hati-hati ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu kemana ia pergi selalu dia meletakkan batu ke mulutnya karena takut berucap di luar batas. Man hajji hadzal bait wa lam yarfus, barang siapa orang yang mengerjakan haji dan ia tidak berkata kotor, walam yafsuk, dan tidak rusak hajinya karena perbuatannya, raja'a ka yaumi waladatul ummuh, maka ia pulang dari haji, raja'a ka yaumi waladatul ummuh, raja'a, pulang dari haji ini seperti anak bayi yang baru keluar dari rahim ibu. Masya Allah, luar biasa. Bersih dari dosa, bersih dari noda, bersih dari dosa, bersih dari noda. Tapi tidak selamanya. Selama ia pulang bersih. Tapi begitu 1-2 hari lagi dia berucap kotor, nah, ada hitungannya lagi itu. Ada hitungan lagi, ada dosa lagi, baru hati-hati. Jangan pikir haji itu sudah haji mabrur, nggak ada dosa. Siapa yang bilang? Pulang dari haji nggak ada dosa. Tapi ada alamatnya. Tidak semua haji itu mabrur. Tidak semua haji itu makbul. Yang pertama harus dikerjakannya dengan harta yang halal. Yang kedua, selamat dari dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar dalam pelaksanaan haji. Yang ketiga, ini harus diperhatikan. Ini harus diperhatikan. Raja ila ahsanil hal. Pulihkan dari haji keadaannya lebih baik sebelum haji. Tidak contoh. Sebelum haji sholat fardu 5 waktu. Tapi tidak pernah sholat tahajud. Pulihkan dari haji, tahajudnya semangat, zikirnya semangat, ngajinya semangat, ibadahnya semangat. Perubahan itu ada. Perubahan itu lebih baik lagi, lebih afdal lagi, lebih semangat lagi, lebih istiqomah lagi, lebih ikhlas lagi dalam melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Ini adalah alamat dari alamatnya haji mabrur. Begitu yang diucapkan oleh Sayyidina Imam Hasan Basri. Maka kalau itu terjadi, balasannya adalah surga. Habib, bagaimana ini haji sekarang? Sampai ada yang 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Allahu Akbar. Makanya kita tahun 2004 kita ganti presiden. Ya, karena ini tergantung dari masinisnya. Tunggu instruksi. Satu komando, paham ya? Setuju ya? Satu komando. Sabar dulu, lo tidak bisa berucap sekarang. Nanti kita pasti kita akan berikan dukungan. Kalau orang baik tidak didukung, orang jahat yang akan maju. Kiai, tuan guru, para habaib tidak boleh anti politik, kita harus ingat. Kenapa anti politik? Kita ini bukan orang politik, tapi kita tidak boleh buta politik. Kita tidak boleh buta
Tidak boleh politik. Ngaji penting, urusan sholat penting, urusan sholat penting, urusan zakat itu penting, urusan haji itu penting, urusan agama itu penting. Cuma sesekali dia lihat urusan negara ini mau hancur. Jangan cuma cuma begitu aja. Urusan negara ini penting dia lihat. Dan seberataan ini dibutuhkan hal yang cermat untuk menghadapinya. Sekali lagi, kita bukan orang politik, tapi kita tidak mau buta politik. Tidak mau kita buta politik. Politik itu apa sih? Siasat, strategi, cara. Pian aja kalau ngomong dengan bini pian nggak pakai politik, bisa nggak pulang kan? Bisa masak-masak sendiri, nyuci-nyuci sendiri. Politik itu cara. Kenapa anti politik? Tidak boleh anti politik, tapi anti yang mengerjakan politik itu politik yang sehat. Orang yang mengatakan jangan politik itu kembali ke zaman Belanda. Belanda menekankan para guru, para kiai, para habaib nggak boleh politik. Makanya Belanda sampai berkuasa 300 tahun lebih. Karena begitu politik tangkap masuk penjara. Kekuatan itu ada pada politik. Nah, begitu dia tahu strategi, mengetahui cara, dia mengetahui untuk menghadapi ini begini. Dan bangsa Indonesia ini dibutuhkan orang yang jenius untuk menjaganya. Dan itu butuh politik yang baik, yang santun. Terutama para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat. Ingat, kekuatan NKRI ini ada pada para tokoh-tokoh masyarakat, pada umat Islam. Ini menurut Bapak Gatot Nurmantio, mantan Panglima yang paling kita cintai. Beliau. Kekuatan Indonesia ini ada pada umat Islam, ada pada tuan guru, ada pada habaib, ada pada para kiai. Maka ini perlu digoyang terus. Ini mau digoyang terus. Alhamdulillah Allah selamatkan. Tahun 2004 kita harus ganti presiden. Kalau tidak hancur Indonesia. Anak bangsa diadu satu sama yang lain. Anak bangsa difitnah satu sama yang lain. Ya, hati-hati. Kita harus bersatu. Nanti tunggu komando. Bukan sekarang. Kita harus runtuhkan kekuatan-kekuatan yang alhamdulillah kita. Nanti tunggu komando. Paham ya? Paham ya? Jangan tolong kasih sindiran aja sama pian. Tolong kasih pikiran sehat aja sama pian. Contoh nih, contoh. Tolong kasih contoh aja. Jangan tertawa aja kayak orang bodoh begitu. Coba dengarkan. Selamatkan negara ini. Perang itu nggak enak. Kalau negara presiden ambil nanti, dia nggak bisa ke sawah, nggak bisa berdagang, nggak bisa kulit, nggak bisa ngaji. Perhatikan masalah ini, jangan dianggap remeh. Orang akan berikan satu aja buat bahan pikiran dia. Nanti kalau hari hanya kita akan berikan komando. Hati-hati, jangan silau dengan Tuhan. Hati-hati melihat komando. Kalau sudah suara dapat dibeli, jangan harap keadilan akan tegak. Hati-hati. Bagaimana perlu dipaksa? Kalau ambil uangnya, jangan pilih orang. Begitu aja beres. Siapa suruh kasih uang sama dia? Sudah tahu banyak hutang. Jadi orang kasih sedikit aja pengertian. Pertama, lihat siapa calon presiden. Kalau dia sekarang calon presiden itu menjabat menteri, umpama dia menteri perdagangan, ada hasil nggak prestasi dia dalam menteri perdagangan itu? Nampak nggak? Umpama lagi calon presiden ini dari gubernur mana ini? Gubernur Jawa Timur umpama.
Lihat Gubernur Jawa Timur ini ada prestasinya enggak? Nampak tidak? Kalau dia tidak nampak prestasi di situ, dia tidak akan pernah nampak prestasi yang di tempat yang lebih tinggi lagi. Misal, Gubernur Jawa Tengah ada prestasinya enggak? Lihat dulu. Prestasinya apa? Dilihat dulu, datang kepada orang yang pandai. Jangan buka-buka aja yang tidak tahu apa-apa nantinya. Tanya dulu kepada orang-orang yang mengerti. Kalau dia itu umpamanya gubernur di Jakarta, lihat prestasinya ada tidak? Apa prestasi gemilangnya? Bagaimana dunia menanggapi ini? Ini penting. Karena hancur dan tidaknya satu negara ini tergantung masinisnya ini. Tergantung bagaimana yang menggerakkan. Kita harus bersatu umat Islam. Selamatkan NKRI. NKRI harga mati. NKRI adalah negara kita semuanya. Kita harus jaga. Kira-kira siap satu komando? Baik, tapi sabar dulu. Nanti belum kasih tahu. Hati-hati, jangan goyah. Jangan goyah. Sekarang ini pian sudah belum beritu sedikit aja. Tolong pulihkan pian pikir. Siapa paslonnya? Ini lihat jabatannya apa? Ada prestasinya tidak? Prestasi baiknya apa? Prestasi jeleknya apa? Ini dua-duanya dilihat dulu. Paham ya? Ada kan jangan mau dibohongi. Ya, jangan mau dibohongi. Tadi banyak dibohongi. Oh hancur negara ini, mau hancur. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baru-baru ini temukan senjata banyak di Bandung. Pernah dengar kan? Di Bandung itu tidak ada suara, tidak ada apa. Wartawan diam semua. Senjata sudah banyak ditemukan. Pak Gatot Armantio aja menggagalkan berapa puluh ribu itu. La ilaha illallah. Hai umat Islam, biar tenang-tenang saja masih. Tidak sadar aja, tunggu bom datang ke tempat pian. Hancur rumah pian, hancur keluarga pian, baru pian mau marah. Ini bom, nggak ada orangnya. Mau marah sama siapa dia? Selamatkan negara ini. Kita cinta NKRI. Kita harus bersatu untuk menyelamatkan NKRI. Merah putih, harga mati. Amin ya Rabbal. Baik, itu aja yang perlu akan sedikit aja buat pihak serta untuk mengaktifkan pemahaman terhadap pihak serta. Pikir, boleh kan dipikir nanti. Siapa paslonnya? Apa jabatannya ini? Prestasinya apa? Nah, nanti kita akan tahu. Kalau dia nggak paham, perlu akan kasih tahu supaya tahu. Kalau tahu, nah harus dipilih bersama dengan orang-orang yang tahu agar pemimpin ini nantinya bisa mensejahterakan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Baik. Adapun haji ini telah kita utarakan tadi. Turunnya ayat yang memerintahkan haji tersebut tahun ke-6 dalam riwayat tahun ke-9 dari hijrah. Adapun Rasulullah melaksanakan umrah itu pada tahun ke-10 dari hijrah. Nabi melaksanakan umrah itu dalam riwayat 4 kali. Yang pertama umrah Hudaybiyah di bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 dari hijrah. Yang pertama, yang kedua umrah Qada di bulan yang sama Dzulqa'dah tahun ke-7 dari hijrah. Umrah yang ketiga setelah pulang dari peperangan Hunain. Umrah yang keempat, ada yang mengatakan Rasulullah itu mengerjakan haji qiran. Karena haji qiran itu haji dan umrah bersama. Ini yang perlu diperhatikan. Mudah-mudahan seberataan bisa melaksanakan haji. Bisa sampai Makkah Madinah haji gitu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Baik. Setelah itu nanti kita akan masuk Idul Adha. Perlu diketahui ada amalan-amalan khusus yang terjadi di Idul Adha.
Tidak ada amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala pada Idul Adha kecuali adalah korban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Fashalli adalah salat Idul Adha. Fashalli rabbika wanhar. Wanhar itu adalah berkorban. Garaba yugarribu gurbanan. Diambil dari kata garaba. Garaba, dekat. Kurban itu maknanya adalah dekat. Artinya yang dilakukan untuk korban sapi, kambing atau unta, semua itu tidak ada lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sapi bisa 7 orang, unta juga, kambing dalam riwayat cuma 1 orang. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya. Salat Idul Adha itu lebih baik dibanding salat Idul Fitri. Tapi takbir Idul Fitri itu lebih baik dibanding takbir Idul Adha. Ini kan tinggal sebentar lagi. Kalau 20 hari lagi insyaallah ini mau masuk Idul Adha. Persiapkan diri untuk menghadapinya. Ya. Untuk Idul Fitri ya sudah kita uraikan, disunahkan untuk ditakhirkan waktunya agar dapat mengerjakan mengeluarkan zakat fitrah. Untuk Idul Adha dimajukan sedikit waktunya agar cepat-cepat bisa melaksanakan kurban. Dilakukan di masjid. Malam Idul Adha disunahkan untuk dihidupkan. Dihidupkan bukan dihidupkan dengan petasan, dengan ibadah kepada Allah. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini takbir Idul Adha dan Idul Fitri. Malam Idul Adha dan malam Idul Fitri ini sama, namanya takbir mughayyir. Mohon maaf, takbir mursal. Takbir yang terus menerus. Takbir mursal, takbir yang mursal salah terus menerus, tidak terbentur dengan waktu. Tapi setelah Idul Adha selesai, itu ada takbir lagi yang namanya takbir mughayyir, takbir yang terikat dengan waktu sholat. Jadi sunnah takbirnya setelah sholat itu untuk setelah sholat Idul Adha. Kalau sholat duha kah, sholat zuhur kah, sholat asar kah, sholat maghrib kah, disunahkan takbir sampai tanggal 13. Ada yang meriwayatkan ba'dal asar, ada pula yang meriwayatkan ba'dal maghrib. Intaha. Ya. Disunahkan juga kurban untuk yang mampu. Tapi sekarang banyak penyakit, bagaimana? Ya jangan beli sapi yang ada penyakitnya. Beli sapi yang sehat. Kenapa dia mau kerja yang berpenyakit begitu? Ya, cari sapi yang sehat. Jangan cari sapi yang sakit. Kalau nggak ada kambing. Nggak ada kambing sudah diam aja. Mau pakai ayam? Nggak ada mazhab mengatakan pakai ayam itu. Bagian korban mau yang murah-murah. Bagian rezeki minta yang banyak. Bagi-bagikan ya. Prosesnya seperti itu. Kemudian lakukan dengan baik, dengan niat yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan kita. Amin, amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ya. Untuk kaum mobilian itu sholatnya lebih bagus di mana? Tolong perhatikan. Ini yang kadang-kadang
banyak diremehkan. Ulun mau tanya kepada kalian saudara, kalau ada rezeki yang banyak 1 juta, yang sedikit 500, kira-kira kalian pilih yang mana? Jelas akal sehat akan mengatakan 1 juta. Ya, jelas akan mengatakan 1 juta. Pilih yang afdal. Demikian juga kaum bebinian itu, afdalnya bebinian itu sholat di rumah. Perhatikan ini kitabnya. Perhatikan, ya. Wa sunnah khuruj al-ajuz wa ghair dawat al-hayat min an-nisa bi thiyab al-bidlah. Untuk yang sudah usia lanjut, itu nggak apa-apa keluar ke masjid mau sholat, tapi pakaiannya biasa. Paham ya? Pakaiannya biasa. Itu yang telah usia lanjut. Tadi kan? Wa amma syabatu dawadu hayati fa yuqra lahunna hudur 'idaini wa salatuhunna fi buyutihinna afdal. Untuk kaum bebinian yang masih muda, yang bumas, yang langkar, apalagi benggeng, ya. Sholat di rumahnya lebih bagus dibanding sholat di masjid. Makruh sholat di masjid. Ini bicara begini ini masih nggak mau berdiri lagi. Wah, berangkat dari rumah pakaiannya macam-macam. Ada yang pakai marlena, ada yang pakai minangkabau, ada yang pakaian dari Sunda, persis karnaval gitu. Ya, ada pakaian-pakaian, masya Allah, luar biasa. Ini mau sholat, apa mau kontestan? Sudah sholat di rumah aja. Gampang kok, sholatnya gampang. Tapi rumah tadi berapa takbir, berapa ini sudah 2 rakaat aja nggak pakai takbir lebih. Sedikit-sedikit seperti itu. Kalau pihak umpamanya mau mengerjakan dengan takbir yang sempurna, itu lebih bagus untuk sholatnya. Ya. Berapakah takbir yang harus dilakukan Habib? Nah, ini harus diperhatikan. Ya. Takbir pada rakaat pertama itu 7, tidak dihitung dengan takbiratul tidak dihitung dengan takbiratul Allahu Akbar, takbiratul kan? Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali gampang. Yang kedua 5 takbirat tidak dihitung dengan takbir intiqal dari pindah dari sujud ke atas. Kalau itu berarti 6. Gampang. Gampang tidak? Gampang tidak? Gampang tidak? Sampai murid kan bingung, apa ya? Emang sulit ini. Tidak ada yang paling melekat dalam suatu hafalan kecuali satu. Apa itu? Orang yang punya hutang lawan dia. Oh, itu hafal benar namanya. Rumahnya, keluarganya, anaknya, wah tahu semua. Ini namanya kirangan. Anaknya 3, rumahnya di ini. Berapa dia punya hutang lawan ulun 1 juta setahun yang lalu. Hafal. Karena itu, muridkan dari tempat ini, pikirkan, ya 7 kali ya. Praktiknya begini ya, begini. Yang kedua 5 kali ya. Tanpa dihitung dengan intikal perpindahan berarti 6, 7. Perhitung dengan takbiratul 8. Gampang. Sholat di rumah nggak masalah. Begitu ya. Tapi bukan berarti haram sholat di masjid untuk pembinian. Makruh. Pahalanya tidak ada. Ini kita bukan orang yang berbicara. Ini kita mau protes sama kita. Jangan protes lawan Allah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk pengajian selanjutnya
Insyaallah jatuh pada tanggal 22 Juli untuk wilayah Kuala Lumpur. Sekali lagi, bulan depan jatuh pada tanggal 22 Juli. 22 Juli. Masuk ke memori, kabarkan.